Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya di mana saya berada. Kembali kita membuat video hari ini dengan menggunakan gamis. Ini baru saja pulang dari masjid salat Jumat, dan kita buat video ini dengan menggunakan gamis baju kuning ini sahabatnya. Biasanya yang lebih bagus itu adalah baju putih, ya, yang sangat dianjurkan adalah baju putih. Tapi kuningnya juga ini tidak kuning emas, tapi kuningnya agak buram, ya, tidak terlalu kuning sekali. Dan baru saja pulang dari masjid. Tadi di sana kita dengar khutbah dengan menggunakan bahasa Arab, walaupun saya tidak mengerti sesungguhnya, tapi kadang ada hadis atau firman satu dua biji yang bisa kita pahami. Karena masjid yang sering saya ikuti di sini adalah masjid yang ini orang-orang Arifat menggunakan khutbahnya dengan bahasa Arab, dan barangkali yang mencampuri di dalam artinya dari jamaah itu yang selalu hadir selain daripada jamaahnya adalah mungkin saya. Sebetulnya tidak jauh dari masjid yang umum di sebelah sana, tapi lebih saya singgah karena itu yang lebih dekat dari perjalanan saya. Jadi kadang-kadang tidak sampai ke masjid besar lah, boleh katakan di sini barangkali masjid jaminya. Kalau di sini, ini masjid ini boleh katakan seperti langgar, tapi dia tempati salat Jumat dari kelompok yang jamaah itu. Saya kurang tahu nama jamaahnya, tapi saya sendiri selalu singgah di situ. Tapi bukan berarti saya masuk dalam kelompok itu, karena saya hanya berkeyakinan bahwa Islam itu cuma satu. Jadi tidak ada Islam ini dan Islam itu. Jadi Islam itu cuma satu yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Cuma pemahaman yang kadang-kadang berbeda-beda dari satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi ada beberapa ulama yang sudah disepakati sebagai ulama yang harus diikuti, yaitu yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang orang menyebutnya selalu 4 mazhab, ya. Barangkali tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi yang pastinya Islam itu cuma satu. Jadi kalaupun ada kelompok di Indonesia khususnya, barangkali di Indonesia ada namanya NU, ada Muhammadiyah, itu hanya organisasi, tapi sering bersandarkan kepada satu mazhab. Jadi biasanya dari kelompok NU dia bermazhab kemana, dan kelompok Muhammadiyah bermazhab kemana, dan banyak kelompok-kelompok lain di Indonesia juga seperti Persis, kemudian banyak yang lain lah. Dan banyak kelompok-kelompok yang tidak mengklaim dirinya sebagai satu kelompok, tapi dia hanya satu gerakan dakwah, seperti barangkali orang tablik itu, ya, termasuk dari sanalah saya dulu berangkat untuk sedikit mengamalkan agama yang lebih serius. Jadi bukan berarti lebih benar, tapi artinya lebih serius melaksanakan perintah Allah, paling tidak seperti itu sahabat, ya. Kemudian ada kelompok salafi yang kadang-kadang mengklaim pengikut Imam siapa namanya ini, ya, Wahab. Jadi orang sering menyebutnya Wahabi, ya. Jadi barangkali seperti itu, ya. Jadi barangkali itu, tapi yang jelasnya, yang pastinya semuanya melaksanakan Islam. Jadi cuma mungkin sering terjadi perbedaan dari satu amalan. Ada yang seperti yang barangkali yang paling dikenal orang, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, dan ada yang membaca basmalah dan membaca basmalah. Jadi biasanya ini munculnya dari menemukan riwayat hadis-hadis yang mereka dia mengamalkan. Jadi biasanya hadis itu seperti ada yang sahabat yang menemukan membaca bismillah ketika dia mengikuti, maka diriwayatkanlah kepada sahabat yang lainnya bahwa saya bersama Rasulullah, saya tidak mendengar Nabi membaca basmalah. Dan begitu juga sahabat yang mengikuti. Jadi Nabi itu sering melaksanakan sesuatu yang berbeda
dengan maksud bukan artinya untuk membingungkan umatnya, tapi dia tidak ingin cara lebih memberikan kemudahan. Barangkali itu yang saya pahami. Jadi kadang-kadang ada orang yang takbirnya sekuping, ada juga takbirnya yang sebahu, dan ada juga yang sedada. Begitu juga dengan sedekapnya. Kira-kira seperti itu sahabat ya. Jadi banyak memang perbedaan. Jadi kalau kita mau mencari perbedaan dari setiap ini dalam salat saja mungkin ada perbedaannya mencapai ratusan barangkali, perbedaan dari satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kira-kira seperti itu sahabat. Barangkali ini saja sekedar mencoba menyampaikan dari apa yang ada di kepala saya. Semoga ada motivasi, ada semangat kembali untuk mengamalkan agama yang sesuai dengan sunnah tentunya. Karena tidak sampailah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, apalagi sesuatu amalan yang dibuat-buat atau direkayasa. Jadi mungkin biasa kita dengar dari ustadz atau dari siapa saja, atau mungkin pernah kita baca hadis, maka dia mengatakan bahwa di dalam diri Rasulullah sudah ada suri teladan yang baik. Jadi hanya satu-satunya yang bisa diikuti kalau kita mau selamat, mengikutilah orang yang sudah dijamin keselamatannya, itu Rasulullah. Oke sahabat semuanya, barangkali ini saja saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.